Perkenalkan, namaku Putri Humairah. Hai teman-teman, aku Dinda Sofianti. Hai teman-teman, dan aku Ramadina Sri Fitrarini. Halo semuanya, aku Afnita Nurhaziana. Kami akan membahas konsep Maqasid Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Nah, apa sih konsep Maqasid Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam? Yuk kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke konsep Maqasid Syariah, kita bahas dulu nih peran hukuk dalam Maqasid Syariah. Apa sih peran hukuk dalam Maqasid Syariah? 1. Menjamin terpenuhnya 5 tujuan pokok syariah. 5 tujuan pokok syariah diantaranya yaitu hak hidup, hak berpikir, hak beragama, hak harta, dan hak keturunan. Yang kedua, menjaga keadilan dan keseimbangan sosial agar masyarakat mencapai kemaslahatan. Selanjutnya kita masuk ke definisi Maqasid Syariah. Secara etimologi, Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqsad, yang berarti tujuan atau kesengajaan. Adapun syariah artinya jalan menuju mata air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Adapun secara terminologi, yaitu maqasid syariah adalah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Nah, dapat kita pahami bahwa maqasid syariah yaitu tujuan atau maksud ditetapkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi ruang lingkup maqasid syariah. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah sifatnya umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif. Universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk masa tertentu saja, melainkan untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia. Pada dasarnya, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia dengan menjaga unsur-unsur pokok kehidupan. Unsur-unsur pokok kehidupan diantaranya pertama ada hifzul din atau menjaga agama. Agama merupakan seperangkat akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqasid syariah dalam menjaga agama diinduksikan dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contohnya adalah sholat 5 waktu. Apabila sholat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama. Kedua, hifzul nafs atau menjaga jiwa. Ini merupakan hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun tindakan melukai. Memelihara jiwa berdasarkan dengan 3 tingkatan maqasid syariah dibedakan menjadi A. Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyah, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan atau mempertahankan hidup. B. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau ini diabaikan, maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. C. Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyah, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Ketiga, hifzul akal atau menjaga akal. Menjaga akal merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengkonsumsi segala hal yang merusak akal manusia seperti narkoba dan khamar. Keempat, hifzul nasl atau menjaga keturunan dan kehormatan. Ini adalah kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga.
demi mewujudkan kelestarian jenis makhluk hidup manusia yang membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan di antara manusia. Kelima, hifzul mal atau menjaga harta. Ini merupakan salah satu tujuan pensyar'i atas hukum di bidang muamalah dan jinayah. Syariat membolehkan segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat, mewajibkan berusaha dengan memenuhi kebutuhan hidup. Lalu syariat menjaga harta dengan mengharamkan mencuri, menghilangkan harta orang lain, dan menyerahkan harta kepada pihak yang tidak bisa bertanggung jawab atas harta tersebut. Memelihara harta pada maqasid tingkatan daruriyat adalah dengan mencari harta di jalan yang halal. Nah, apa saja ya peran dan signifikansi maqasid syariah? Yang pertama sebagai landasan hukum dan pengambilan keputusan. Yang kedua sebagai panduan dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Signifikansinya adalah yang pertama menjadi pedoman filosofis ekonomi Islam, yang kedua menjaga keseimbangan dan kemaslahatan, yang ketiga sebagai metodologi dinamis. Selanjutnya ada penerapan maqasid syariah di dalam ekonomi Islam. Secara umum, tujuan-tujuan syariah dalam muamalat maliyah yang paling menonjol terdapat pada 5 maqasid berikut ini. Yang pertama, ada keadilan lawan dari kezaliman. Semua muamalat dalam syariah berdasarkan keadilan dan menolak kezaliman. Sarana yang paling besar dalam mewujudkan tujuan ini adalah dengan dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba. Yang kedua adalah kejujuran dan transparansi. Lawannya adalah dusta dan ketertutupan. Tujuan ini berarti bahwa praktek transaksi dan muamalat maliyah harus didasari atas transparansi, kejujuran, dan kejelasan dalam semua bagian transaksi dan semua fase-fasenya. Ini dalam rangka menghindari kerusakan yang menjadi efek dari ketidakjujuran dan ketertutupan, yaitu terjadinya sengketa dan perselisihan. Syariah telah meletakkan instrumen-instrumen yang bisa mewujudkan tujuan kejujuran dan transparansi. Yang paling menonjol adalah perintah untuk menulis hutang piutang dan mendokumentasikan. Perintah untuk menghadirkan saksi dalam masalah hak-hak atas harta dan mensyariatkan gadai. Yang ketiga adalah adanya sirkulasi harta sebagai lawan dari penimbunan. Tujuan ini berarti bahwa syariah itu memandang harta sebagai sarana, yang dengan pergerakannya sumber daya lainnya dan dimensi-dimensi perekonomian berkembang. Dan dengan dibekukannya harta ini akan berimplikasi pada stagnasi dimensi-dimensi perekonomian semua. Suatu hikmah dari syariah bahwa syariah telah mensyariatkan hukum-hukum yang menjamin perputaran harta secara baik tanpa ada penimbunan dan penahanan. Yang keempat, kebersamaan, persatuan, dan saling tolong-menolong. Sebagai lawan dari perpecahan, perselisihan, dan saling bermusuhan. Termasuk tujuan syariah yang paling besar adalah untuk mewujudkan kebersamaan, persatuan, dan saling tolong-menolong, dan menolak lawannya, yaitu adanya perpecahan, perselisihan, dan permusuhan. Di antara bukti yang mendukung terwujudnya tujuan ini dalam bidang muamalat maliyah adalah diharamkannya perjudian, dilarang menjual atas jualan saudaranya, dan menawar atas tawaran saudaranya. Sudah menjadi aksioma bahwa perilaku-perilaku tersebut akan mengakibatkan perpecahan dan perselisihan, karena adanya penindasan atas hak maknawi yang mengandung kemaslahatan dan telah didahului oleh saudaranya. Yang kelima, ada memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Lawan dari kesulitan dan tindakan yang memberatkan. Implementasi dari tujuan ini dalam muamalat maliyah sangat banyak, baik dalam masalah pokok maupun cabang. Secara umum, bisa dijelaskan pada 2 dimensi. Dimensi yang pertama adalah hukum asal dalam akad-akad dan muamalat maliyah. Di antara contoh keringanan dalam masalah ini adalah bahwa syariah ini dibangun hukum-hukum akadnya, muamalat maliyah, dan tradisi-tradisinya, atas diizinkan untuk dasar diperbolehkannya dan melakukannya, bukan diharamkannya.
Ini dasar pokok yang besar yang menggambarkan tujuan untuk memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan, selagi bukan perkara dosa. Yang kedua adalah hukum-hukum cabang praktis. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa hukum. Di antaranya, dibolehkannya akad ijarah atau sewa-menyewa, dan salam atau pesanan. Diberi keringanan dalam akad tukar-menukar ketika ada ketidakjelasan yang ringan. Demikian juga ketertipuan yang ringan dalam pandangan.